Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Nah, hari ini aku mau ngebahas pertanyaan dari teman-teman semua yang banyak di komen ataupun di messenger aku di Facebook. Teman-teman bertanya, kapan sih anakku bisa ngomong, kapan sih bicaranya? Tapi sebelum itu, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Aku juga mau nyapa teman-teman baru aku. Nih aku takut salah sebut. Aku nyontek dulu ya. Di sini ada Bunda Riantiria, Mama Vanessa Friskatia, terus ada Mama Siti Markamah, ada Mama Regina Niron, terus ada Mama Putri Nurmalasari yang kemarin kita sempat chat ngobrol-ngobrol di Facebook, dan teman-teman semua yang sempat komen-komen di YouTube aku. Terima kasih sudah bertanya, dan mudah-mudahan di video kali ini aku cukup jelas dalam memberikan sharing apa aja sih yang harus dilakukan agar anak kita bisa bicara. Urutannya apa sih, dan seperti apa yang diajarin di klinik tumbuh kembang. Untuk itu, simak terus video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di sosial media kamu. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan mau curhat juga boleh di Facebook aku di Rusdiana Rahmawati gitu. Simak terus videonya ya. Oke, kita langsung aja ya. Maaf agak berisik soalnya anakku lagi main juga. Jadi bareng-bareng aja. Jadi kapan sih anak kita itu bisa bicara gitu, bisa ngomong? Tentunya kita harus membuat yang namanya target ya. Target. Ketika kita ngomongin kapan, kita ngomongin waktu. Ketika ngomongin waktu, kita harus membuat target. Nah, target itu disusun berdasarkan prioritas. Nah, aku akan membuat susunan. Jadi, apa dulu sih yang paling penting? Soalnya ada teman-teman semua yang anakku udah bisa nyanyi, sudah sebutin abjad, sudah sebutin angka, tapi giliran dipanggil nggak menyahut seperti itu. Jadi, untuk urutan awal apa sih yang paling penting dulu aku buatin ya. Jadi nomor 1 adalah dipanggil itu menoleh dan menyahut apa. Jadi harus menoleh dan menyahut apa. Jadi ini anaknya paham bahwa namanya siapa dan dia dipanggil dan kemudian merespon. Jadi ada teman-teman yang dipanggil tidak menengok, kemudian ada yang dipanggil menengok tapi menyahut apa, ada yang dipanggil menengok dan menyahut apa, tetapi kemudian kontak matanya tidak ada. Jadi dulu Fauzan juga kalau dipanggil kadang menengok, kadang tidak. Jadi yang harus dilakukan ketika kita mau manggil namanya dan dia tidak menengok, kita harus rajin mencolek bahu. Harus mencolek. Misalnya kalau Fauzan kan dipanggilnya Ojan ya, jadi Ojan sering dicolek sampai menengok. Jadi kita targetin nih di dalam seminggu ini dia harus bisa menengok ya dan menyahut apa. Ketika dia sudah menengok, misalnya dalam 2 atau 3 hari, kita lanjutkan, kita pegang pipinya seperti ini, apa dalam seminggu itu ya Mam, itu harus konsisten seperti itu. Kalau misalnya ada hal yang dikhawatirkan, misalnya dipanggil tidak dengar, kemudian tidak menengok, tidak ada kontak mata, tolong seperti yang video-video aku yang sebelumnya aku pernah share, bahwa sebelumnya mungkin sebaiknya anaknya tuh sudah diperiksakan ke dokter karena takutnya ada gangguan pendengaran kah, atau dia ada masalah kesehatan lain kah, atau mungkin ada masalah autisme atau ada masalah lain. Itu yang aku kurang tahu ya Mam. Jadi aku disclaimer dulu karena anakku cuma speech delay saja
seperti itu. Kalau anaknya tidak menengok-menengok, apalagi umurnya sudah di atas 2 tahun, harus rajin dicolek seperti itu. Ya, diajarkan apa, mau apa gitu, apa ya. Dan yang kedua adalah dia paham namanya sendiri. Jangan-jangan dia tidak tahu kenapa dia tidak menengok, karena dia nggak tahu namanya dia. Ya, tapi biasanya sih harusnya tahu, tapi dia kurang menyebut namanya. Misalnya kalau mau sesuatu kan harusnya Ojan mau minum, seperti itu ya, itu sudah kalimat. Tapi ini dia mungkin tidak bisa menyebutkan namanya. Kita yang harus selalu mengingatkan bahwa itu namanya. Pertama nama panggilannya saja dulu ya Mam, nggak usah nama panjangnya dulu. Boleh disebutkan juga tidak apa-apa nama panjangnya, tapi yang penting nama panggilannya dulu. Ya, terus ada yang penting ya Mam, jika anak ini menunjuk itu juga punya prioritas. Apa sih yang harus dikhawatirkan? Ada anak yang menunjuk meminta sesuatu, kemudian dia menyebut huruf belakangnya, misalnya mau num, maksudnya mungkin mau minum, tapi udah ada kata di belakang, udah ada huruf di belakang itu menurut saya sih itu lumayan, udah bagus. Itu pasti tinggal dilatih aja apa, mau apa. Dalam berbicara kita harus satu level. Jadi kalau anak-anak kan masih kecil ya Mam, kita boleh membungkuk, kita boleh jongkok, kita mau merunduk, terserah. Tapi kontak matanya memang harus sejajar ya. Jadi dia bisa melihat dengan jelas gerakan bibir kita. Mau apa, usahakan dia mengikuti. Dan kita memberikan contoh dengan kalimat yang sederhana seperti 2 kata atau 3 kata saja. Mau apa, Ojan mau apa, Adek mau apa. Jangan kata-katanya sangat panjang, karena anak speech delay itu tidak bisa mengambil benang merah. Jadi kalau kita, maaf ya Mam, agak cerewet gitu, dia nggak ngerti ini mama aku ngomong apa gitu. Jadi omongannya, kontak mata, level matanya harus sejajar, intonasi jelas, dan bahasanya sederhana. Seperti itu. Ada juga anak yang menunjuk gitu. Jadi cuma gitu. Itu masih gray area ya Mam. Itu aku nggak tahu akan cepet apa akan lama. Tapi dengan konsisten, mungkin dia akan ada perkembangan nih dengan menyebutkan kata belakangnya. Misalnya bobo, bisalah bobo, makan jadi mam, pipis jadi pis. Itu kemajuan, dan itu dilakukan terus menerus. Misalnya seminggu dia agak molor jadi 2 minggu, nggak apa-apa Mam, itu terus yang dikejar. Seperti itu, prioritasnya itu dulu. Kalau mau sambil bernyanyi atau pakai flashcard atau pakai barang-barang terserah Mam, tapi itulah yang ditargetin terlebih dahulu. Kalau ada juga anak yang ngambil tangan kita, terus kemudian kita diarahkan ke hal yang dia mau. Ada juga yang sambil tarik-tarik baju, ada yang juga tarik-tarik jilbab, tarik-tarik rambut, seperti itu. Ini yang menurut aku dikhawatirkan kalau misalnya kita tidak memberikan dia kesempatan untuk mandiri. Jadi kalau misalnya dia meminta sesuatu, kalau bisa dia sudah mengatakan gitu, atau enggak sudah terlihat berusaha mengatakan, baru kita kasih. Jangan semua hal kita sediakan, jadi dia merasa bahwa ya udah aku pakai telepati aja sama mamaku, aku nggak usah ngomong gitu loh, karena mamaku mengerti aku maunya apa. Jadi dia tidak ada usaha, semakin nggak mau ngomong kayak gitu. Jadi kita harus agak tegas sedikit, agak memberikan sesuatunya itu biarin dia usaha dulu deh, kelihatan usahanya baru dikasih. Ini penting banget, dia akan menyadari bahwa oh aku harus ngomong ya, penting nih aku ngomong, kalau nggak mama aku nggak ngerti. Kalau semuanya dikasih tahu ya udah, itu namanya telepati kan, gak butuh ngomong gitu. Jadi itu sangat amat tidak disarankan kalau kita tidak
menyadari kalau kita manjain dia kayak gitu. Harus dibiarkan bisa sendiri seperti itu. Hai Durjan. Terus ada kata-kata yang sangat penting. Mau pipis, mau makan, mau minum, mau bobo, seperti itu ya. Jadi toilet training itu juga sangat penting bagi anak. Jadi kalau anak ini tiba-tiba diem aja terus udah ada pipis di celananya seperti itu, kita bisa bilang, adek harus bilang mau pipis sambil antar ke toilet. Jadi antara terapi wicara dengan mengajarkan kemandirian, toilet training itu semuanya menjadi satu. Kita nggak bisa wicara dulu terus anaknya didudukin sama kita seperti di klinik tumbuh kembang, nggak bisa seperti itu sih mam. Semuanya jadi satu, motorik kasar, motorik halus. Kalau tadi anaknya sudah menengok dan bilang apa, diusahakan besoknya setelah bilang apa, anaknya menghampiri kita. Misalnya di tes udah agak jauh nih, kita di dapur, anaknya mungkin di kamar. Ini kan banyak indera yang terkoordinasi ya di sini, antara pendengaran, antara mata dan motorik kasar. Entah dia lari ke kita, entah dia jalan ke kita. Seperti itu dibikin ya mam. Misalnya seminggu dia sudah meneleh dan bilang apa, kemudian habis itu bisa menghampiri kita, kemudian bilang dia pipis, kemudian bilang dia makan. Nah ini yang salah satu yang penting banget ya mam, anaknya bisa makan sendiri. Ya kalau misalnya umur masih 2 tahun nggak apa-apa dia makan sendiri, dilatih 2-3 sendok, sisanya mungkin kita bantu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan dibiarin selalu disuapin. Teman-teman bisa nonton channelnya Dr. Tiwi ya. Dr. Tiwi adalah dokter anak di Rumah Sakit Bunda Menteng, dan beliau itu biasanya tuh ngasih seminar-seminar, dan seminarnya itu diupload ke YouTube. Coba teman-teman juga dengerin si channelnya Dr. Tiwi, itu bagus banget. Dan di situ beliau bilang bahwa makan sendiri sampai habis merupakan terapi untuk anak bisa fokus. Ya, jadi kita harus membiarkan agak berantakan, agak repot, agak sabar, agak kesel. Tapi yang penting anaknya itu bisa fokus, karena makan sendiri itu ternyata sulit kalau tidak dari sejak dini diupayakan, karena ini untuk melatih fokus, terus kemudian kemandirian, dan juga dia melatih tekstur oral mulut ya, oral motorik di mulutnya. Jadi kita harus memberikan makanan juga yang bertekstur ya, misalnya agak ada usaha untuk dia ngunyah. Nah ada mam yang bilang, mama kok anakku nggak bisa ngomong dan dia kalau makan ngemut gitu, kayak makannya nggak selesai-selesai. Ini ada hubungannya ya mam. Jadi kalau misalnya memang anaknya ngemut terus udah umur 3 tahun masih seperti itu, kayaknya sih coba dibawa ke dokter anak, diperiksa mulutnya ada apa. Dan biasanya kalau di terapi itu pakai kayak gosok gigi, itu ditaruh di sekitar mulut, ada terapinya. Kalau aku sih nggak tahu caranya bagaimana. Biasanya memang ini si terapis yang melakukan, atau mungkin kalau ada video di YouTube channel lain mungkin mama bisa meniru, karena kan sekarang juga lagi pandemi ya, di klinik juga mungkin klinik tumbuh kembang juga tutup. Teman-teman juga mungkin aduh ke dokter nanti malah banyak virus seperti itu. Coba mungkin teman-teman yang bisa lihat di YouTube, bisa search di YouTube, bisa dilakukan ya. Terus kemudian yang paling penting adalah mengenal tubuh sendiri, anggota tubuh. Mana matanya, kepala, kuping. Yang dilakukan di klinik tumbuh kembang juga seperti itu mam. Jadi ditanya nih anaknya dihadap-hadapan gitu, pakai meja, kursi, dua-duanya dengan terapis. Ditanya mata mana mata, kuping mana, perut mana. Jadi biasa kan anak suka kucek-kucek mata gitu. Kita pengen tahu nih, itu gatel kah, sakit kah, atau apa gitu kan.
Jadi itu yang paling penting, karena ini kan ada masalah safety di sini. Kalau anaknya sakit perut, kita bisa tanya, kayak dulu Fauzan suka sakit perut, ayah tanya kenapa, dia cuma pegang perut ya. Terus kan dia waktu itu nggak bisa ngomong, terus bilang mau apa, terus dia mau muntah ya, muntah, terus akhirnya dia muntah, tapi nggak lama dia bisa tuh ngomong muntah, muntah gitu. Atau sakit perut ya, mau poti ya, jadi dia kalau mau ke BAB dia ngomongnya poti, mau poti gitu, jadi maksudnya dia mau ke toilet. Jadi kita ngerti ya mam, dia tuh sakit, nggak enak badan, nggak nyaman atau apa. Karena kalau dia nggak bisa ngomong, cenderung anaknya jadi rewel. Makanya dia paham badannya, apa badannya gatel, pegel, kembung, atau sakit. Karena kalau ada anak kucek-kucek mata, ini gatel atau sakit atau apa. Jadi kita kan bisa salah kasih obat dan segala macam. Maka kita harus mengekspresikan gitu, gatel ya, gatel ya, gatel gitu, atau sakit ya, sakit, sakit, pusing, pusing gitu. Jadi kita kayak harus ekspresif sampai dia mengerti dan dia mengcopy gitu ya mam. Kemudian menyebut orang di sekitarnya, harus bisa nih, antara mama, ayah, bunda, kakek, eyang, nenek, mbak, itu dia harus bisa. Jadi ya mam, dalam memberikan terapi wicara, serumah itu harus kompak. Jadi bukan bunda sendiri, bunda dengan suami juga misalnya emang ngobrolnya misalnya bahasa Jawa, ya udah terusin aja bahasa Jawa, berarti anaknya ajak ngomong bahasa Jawa gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, jangan dicampur bahasa Inggris, itu udah anti banget. Bahwa anak speech delay itu harus satu bahasa, nggak boleh campur-campur. Kemudian bisa juga diperkenalkan hewan di sekitarnya. Ada semut, ada semut ya. Jadi kalau kita makan atau menuang gula harus pelan-pelan ya. Kemudian ada cicak di rumah, ada kucing, ada ayam mungkin, ada burung lewatin. Kita tuh harus spontan seperti itu, menerangkan kepada anak kita supaya dia juga perbendaharaan kosakatanya juga semakin baik. Kemudian menjelaskan barang miliknya, ada gelas, ada piringnya dia, kemudian ada bukunya dia, kemudian ada mainannya dia, dan membedakan antara punyanya dengan punya orang lain. Jadi kalau mau sarapan pagi, usahakan bahwa dia pakai piringnya sendiri, gelasnya sendiri, sendok garpu sendiri, bajunya juga kita biarkan dia memilih. Pagi-pagi tuh adek mau pakai baju apa, hijau, merah, lama-lama dia akan menunjuk warnanya, dan lama-lama kita bilang hijau, 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 nanti dia akan bisa seperti itu. Sekian dulu ya mam, targetnya harus dibuat agar dalam sebulan itu ada perkembangan yang signifikan. Kalau kita tidak tahu prioritasnya, takutnya anaknya juga stres. Soalnya ada teman-teman yang, oh aku kok udah lama terapinya tapi kok anaknya nggak terlalu banyak bicara ya. Ya karena urutannya itu tidak sistematis. Dulu Fauzan juga agak lama ya. Jadi kan terapi 2 tahun, kemudian terapi umur 2 tahun kan terapinya 5 bulan. Setelah itu setahun aku di rumah, baru dia bisa bicara di umur 3,5. Itu dalam kalimat, bisa bercerita, bisa bernyanyi di umur itu. Memang agak terlambat karena dulu aku juga tidak sistematis gitu. Makanya aku sharing ini ke teman-teman supaya apa dulu nih yang mesti dikejar, apa dulu yang mesti dikerjain. Insya Allah kalau kita bikin target misalnya seminggu harus tadi apa, besokannya menoleh, besokannya menghampiri, besokannya menyebutkan nama sendiri, besokannya menyebutkan nama mamanya, ayahnya. Yang pasti semua isi di rumah harus kompak. Kita harus beritahu mbaknya, harus beritahu orang tua kita, mungkin harus beritahu suami kita bahwa
cara berbicara dengan dia juga harus yang seperti tadi saya bilang, kontak mata, intonasi jelas, bahasa sederhana. Semua bahasanya satu. Indonesia ya Indonesia, kalau mau Inggris saja, jangan dicampur-campur. Kalau memang ngomongnya bahasa Jawa ya bahasa Jawa aja gitu. Mungkin karena disekolahin terus jadi bahasa Indonesia, jadi kita ya ikutin sekolah aja. Di sekolah misalnya bahasa Indonesia, ya kita jadinya bahasa Indonesia. Kasihan anaknya, dia kan ngerasa asing karena orang tuanya kenapa dia pakai bahasa lain ya gitu. Thank you buat teman-teman. Kalau misalnya kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi atau aku akan bikin video lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dah. Dadah. Dadah. Dah.